Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat para sematon di rumah, khususnya sahabat Moksa Channel di rumah ya. Eh, Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber ya, yang mungkin sudah agak lama kita tidak mewawancarai beliau ya. Eh, Dalam rangka Hari Raya Nyepi ya, yang sebentar lagi kita laksanakan, yang kita rayakan. Nah, mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini ada manfaat untuk bagaimana kita menjalankan prosesi nyepi itu ya, khususnya pada waktu hari hanya, pada waktu hari penyepiannya, apa yang harus kita lakukan ya. Mari kita berbincang-bincang pada narasumber, yaitu Pak Agung Kristanada ya. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore, Om Aduh, Swastiastu. Om Swastiastu Pak Agung. Oh, ya. Udah lama kita nggak ketemu Ya, Pak Pak. Agung. Kira sehat ya Pak Agung ya? Baik, sehat, Ya, sehat, ya. syukurlah ya Pak Agung. Ya. Nah Pak Agung, dalam rangka kita menyambut Hari Raya Nyepi ya, Ya. sebentar lagi, ya mungkin ada pembekalan barangkali ya. Mudah-mudahan dengan pembekalan yang Pak Agung paparkan nanti, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat para pemirsa ya, khususnya semoton umat Hindu ya. Silakan Pak Agung. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Om Swastiastu, Om Swastiastu. para pemirsa, para pengikut Dharma, dan pengikut setia Moksa Channel. Selamat berjumpa kembali. Nah, pada kesempatan ini, seperti yang tadi Pak Wayan sudah sampaikan, kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan dalam mempersiapkan diri, menyucikan hati dan pikiran. Saya akan membawakan sesuatu bahwa dalam kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya, beryatnya, itu umumnya orang mempersembahkan bunga, ya, atau buah dan lain-lainnya. ya. Itu merupakan terutama bunganya ya. Dalam bahasa Sanskerta disebut puspam. Puspam ya. Nah, bunga itu biasanya yang kita persembahkan itu kan cepat layu. Ya. Paling sehari 2 hari. 2 hari layu ya. Layu. Ya. Nah, bunga-bunga ini sebetulnya dia tidak tahan lama. Ya. Ya. Nah, ya, betul. Sekarang ada persembahan bunga yang tidak pernah layu. Oh, ada tuh Pak ya, yang nggak pernah layu ya. Nah, yang disebut dengan 8 bunga utama. Atau disebut Astapuspam. Ya. Ya. Nah, persembahan ini termasuk dalam Jnana Marga ya. Ya. Jnana Marga. Jalan untuk mencapai Tuhan melalui Jnana. Yang seperti yang saya sama Pak Wayan selalu kita sampaikan dalam Moksa Channel ini. Kita mendalami Jnana Marga. Ya. Ada satu persembahan atau pengabdian kepada Tuhan yang disebut dengan guna arcana. Guna arcana. Guna acarna ya. Guna arcana artinya persembahan berupa bukan benda-benda, tetapi adalah sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia. Kemuliaan. Sifat-sifat kemuliaan. Guna itu berarti sifat-sifat. Nah, di sini ada 8 jenis bunga yang sangat-sangat luar biasa. Dia bukan bunga biasa, tetapi dia itu adalah suatu karakter, suatu sifat yang sangat mulia, dan dia tidak pernah layu, tidak pernah berubah, dan selalu mekar, selalu wangi, sepanjang masa. Ya. Maka itu persembahan ini adalah persembahan yang sangat utama. Ya. Nah, kalau persembahan misalnya kita, ini logikanya Pak ya, kalau kita mempersembahkan bunga yang hanya bersifat sementara, misalnya 1-2 hari, maka anugerahnya, rahmatnya, itu juga sementara. Seperti abadi ya Pak ya. Seperti kita di dunia aja, kita kalau mau membayar, membeli suatu barang dengan harga yang murah, maka kualitasnya juga akan kurang bagus. Ya.
Tapi kalau kita membeli suatu barang yang mahal, Aha, jelas kualitasnya juga bagus. bagus. Jadi Makin mahal makin harganya, mahal, makin bagus bagus. kualitasnya. Demikian juga ini. Jadi bunga ini karena dia tidak pernah layu, tidak pernah berubah. Ya, Maka kalau ini dipersembahkan kepada Tuhan ya. dengan sepenuh hati, maka anugerah dari Tuhan itu juga akan selamanya. Tidak hanya sehari dua hari, tidak Akan hanya selamanya, sesaat, ya. tetapi sepanjang masa Sepanjang. sesuai dengan persembahan itu sendiri. Oke. Gitu Pak. Maka Betul. itu 8 bunga ini itu sangat-sangat utama Sangat yang utama deh. berkaitan kalau dalam menyambut hari raya Nyepi ini, kalau kita bisa melaksanakan, walaupun mungkin Ya. sesungguhnya ini tidak bisa hanya dilaksanakan sehari dua hari, nggak bisa. Ya. Harus dengan waktu panjang. Waktu panjang ya. Ya, banyak sehingga Ya. ini memerlukan waktu yang dan usaha perjuangan yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Ya. Nah, 8 bunga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ahimsa. Ahimsa. Artinya tanpa tidak menyakiti. Ya, tanpa kekerasan ya. Ya, tanpa kekerasan, tidak menyakiti, tidak melakukan hal-hal yang kekerasan non-violent. Ya. Okay. Atau tidak membunuh apapun termasuk makhluk-makhluk. Semua itu kita tidak lakukan. Ini yang pertama. Nah, kalau sifat dikembangkan, maka orang itu akan betul-betul memupuk sifat mulia yang mengasihi semua makhluk dengan tanpa menyakiti, tanpa melakukan kekerasan, terutama sekali kepada sesama manusia. Ya. Dan kekerasan yang paling sering yang kita lakukan adalah melalui bicara, ya, verbal ya. Ya, verbal. Itu yang paling sering. Seperti apa tuh Pak? Contohnya misalnya menghujat. Menghujat ya. Ya. Maki-maki ya. Maki-maki atau berkata kasar atau merendahkan seseorang. Meremehkan ya. Meremehkan dan sebagainya. Ya. Nah, ini sangat sering orang sekarang lakukan. Ya. Nah, maka itu diusahakan berbicara yang manis, yang apapun yang kita lakukan itu tidak menyakitkan, tidak menyakiti hati. Ya. Yang pertama. Yang kedua Pak, itu adalah indriya nigraha. Indriya nigraha. Indriya nigraha artinya mengendalikan indriya. Pengendalian indriya. Ya, control of senses. Nah, kita punya 10 indera. 10 indera, yaitu yang disebut dengan panca karmendriya dan panca budindriya. Panca karmendriya itu adalah mulut atau organ bicara, tangan, kaki, kemudian alat kelamin dan tubuh. Kemudian panca budindriya adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, ini harus dikontrol atau bisa dikontrol. Nah, kalau mengontrol indera itu dilakukan setiap hari, contohnya misalnya kita punya mata, kita pakai untuk apa? Untuk melihat yang baik-baik. Untuk melihat sesuatu yang berguna buat kita atau buat sama orang lain. Ya. Punya telinga juga begitu. Kita mendengarkan suara-suara ataupun apa saja yang berguna dan yang berhubungan dengan spiritual. Ya. Demikian juga hidung, kemudian lidah. Nah, khusus untuk lidah ini adalah dia punya 2 fungsi. Dia untuk berbicara dan untuk makan. Merasakan rasa makanan. Nah, ini juga harus dikontrol. Pertama sudah tadi kita bicarakan. Jadi lidah itu hendaknya jangan berkata kasar atau menyakitkan. Lalu yang kedua itu lidah juga jangan diberikan leluasa untuk menikmati semua makanan yang lezat-lezat dan sebagainya. Jadi mengumbar hawa nafsu ya. Dia harus dikontrol. Nah, jadi makanya dalam hubungannya dengan Nyepi itu ada amati geni kan Pak. Jadi tidak mengontrol makan emosi ya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidak menyantap makanan apapun. Ya. Maka itu istilahnya berpuasa lah ya, berpuasa. Nah, itu salah satu sadhana yang sangat penting. Dan juga ini adalah merupakan persembahan kepada Tuhan. Oke. Nah,
Ya, ya. Ya, Sarwa Budadaya. Sarwa Sarwa Budadaya. Budadaya. Daya itu artinya welas asih. Welas asih ya. Jadi Ya. Sarwa Budadaya artinya kita welas asih kepada setiap makhluk. Sesama makhluk ya, setiap makhluk ya. Kalau bisa, ya, terutama sekali welas asih kepada sesama manusia. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita terutama jangan terlalu sering ataupun kita membunuh apakah itu serangga atau apa Ya. saja binatang-binatang itu, Yang kecil ya, ya, binatang kecil. itu kalau tidak terpaksa sekali, Ya. ya kita hindari, jangan sampai membunuh. Iya, sengaja. Misalnya kalau hal-hal ya betul baik diusir saja. Iya. Istilah membela diri juga Ya, kan ya. boleh kan ya. Diusir, Ya, diusir lah, nyamuk misalnya, ya, kecoa. diusir. Ya. Daripada jangan sampai kita menyakiti atau membunuh. Nah, ini adalah satu sifat yang sangat mulia, Ya. di mana kita hidup di alam semesta ini tidak hidup sendiri. Ya. Kita berhidup dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Mereka juga punya hak untuk hidup. Ya, ciptaan Tuhan juga. Ya. Karena itu kita harus mestinya mempunyai rasa welas asih kepada sesama makhluk hidup. Ya. Nah, ini merupakan bunga yang ketiga yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Kemudian bunga yang keempat itu adalah Shama. Shama. Sifat Shama ini adalah sabar. Oh, sabar ya. Sabar, tawakal, penuh pengertian, dan penuh bijak kalau barangkali ya. Dan penuh toleransi. Penuh toleransi juga. Ya. Apapun yang terjadi, oke lah. Kita berpikir secara tenang, sabar, sambil menunggu. Nggak bisa gerasa gerusu ataupun mengambil satu keputusan yang cepat dan cepat naik emosi atau dan sebagainya. Nah, itu. Jadi malah cepat emosi ya Pak ya. Nah, sifat sabar ini sangat menguntungkan kita, sangat memberikan manfaat untuk kesehatan pertama, kemudian untuk spiritual, supaya pikiran jadi tenang, ya, tidak bergejolak, ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas baik di dunia maupun secara spiritual itu dengan penuh konsentrasi, dengan penuh rasa bakti kepada rasa bakti ya. Maka Shama ini sangat membantu kita dalam menghadapi segala masalah di sehari-hari. Itu yang keempat, Pak. Bunga yang kelima itu adalah Shanti. Kedamaian. Ya. Nah, ini sangat-sangat perlu sekali. Kalau kita perhatikan, kebahagiaan atau sukacita itu muncul dari Shanti. Dari Shanti ya? Kalau tidak ada Shanti, tidak ada kedamaian, tidak akan ada kebahagiaan. Ya. Tidak ada ananda. Ya. Kebahagiaan itu adalah ananda. Ananda itu akan datang kalau ada Shanti. Ya, betul. Ya. Maka itu kita berusaha untuk mengembangkan kedamaian ini. Ya. Yaitu mengendalikan seperti tadi, kalau sudah pikiran dikendalikan, perilaku dikendalikan, makanan dikendalikan, itu pikiran kita akan bisa tenang. Jadi Shanti ini memang harus diusahakan. Ya. Pertama sekali melalui meditasi atau sembahyang atau japa mantra dan sebagainya. Ya. Dan selanjutnya bunga yang keenam itu adalah tapa. Atau kita sebut di Bali itu tapa berata. Ya. Nah, ini berhubungan dengan Nyepi tadi. Ya. Kalau kita merayakan Nyepi itu ada catur berata penyepian. Ya. Itu kita tahu bahwa yang pertama amati gede ya. Tidak menyalakan api ya. Berarti tidak memasak, tidak memasak. Berarti kita tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Yang kedua, amati karya kan Pak ya. Jadi tidak bekerja, tidak melakukan tugas di luar rumah ya. Yang ketiga, amati lelangon ya, tidak pergi kemana-mana atau tidak mengumbar kesenangan ya, poya-poya. Dan yang terakhir amati lelanguan ya. Nah, ini
ini termasuk tapa berat. Oh, Ya. Tapi yang lebih daripada itu adalah kita tidak bisa melakukan itu hanya dalam satu hari saja. iya, Ya. Hendaknya itu harus dilakukan setiap hari. setiap hari. Ya, Setiap hari. Yang paling sederhana itu adalah disiplin. mm, Apa yang paling sederhana itu disiplin. Contohnya misalnya bangun pagi. Gitu. iya, Kemudian kalau bisa bangun pagi itu meditasi meditasi, atau ya, Brahmauta, atau mengucapkan japa mantra dan mantra, sebagainya, ya, berdoa, sembahyang. Itu dilakukan pada hari yang pada jam yang sama, sama, ya, disiplin. Kemudian juga eh, sorenya juga atau malam itu terserah masing-masing. Tapi itu dilakukan dengan ketat dan ketat disiplin berdisiplin. lah ya. Nah, itu disebut tapa. Tapa juga di lain berarti kita kalau kita mendapatkan sesuatu halangan atau rintangan, Mm, itu kita jangan buru-buru marah, emosi dan sebagainya. Iya, Ya, maka kita harus sabar, tenang, harus, menghadapi segala suatu masalah yang datang kepada kita. iya, Nah, setiap usaha apapun itu orang kalau biasanya kalau berhasil senang, iya tapi kalau biasanya gagal marah, emosi dan cenderung menyalahkan orang lain. menyalahkan orang lain, cari kambing hitam lah. Ya. Nah, Ya, apa ya. di sini itu adalah kita fokus selalu kepada tujuan kita. Mm, Apa tujuan kita? Ya, Ini tapa ini bukan hanya spiritual saja, tapi ya, dalam duniawi juga. ya, Contohnya misalnya dalam usaha atau dalam bisnis. ya, Ya, kalau kita coba sekali, nggak berhasil, coba dua coba kali, 2 kali. 3 kali terus. Ya, Jadi walaupun itu gagal, nggak masalah. ya, Jangan 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 berhenti, jangan berhenti, menyerah. jangan menyerah. Nah ini Ya, termasuk tapa, oh, termasuk oke, tapa. Maka suatu saat dia akan berhasil. ya, Apalagi spiritual. ya, Dalam betul. dunia spiritual, dalam kerohanian itu tapa itu sangat penting sekali. Maka Ya, itu banyak orang menyatakan bahwa kalau kita terjun dalam spiritual, orang selalu mengatakan, kenapa kok banyak cobaan, iya, ya, banyak masalah dan ya, sebagainya. salah, Ya. ya, Nah, itu adalah tapa. apa ya, ya, Jadi secara bisa dikatakan ya, seperti begini. Kalau emas itu, kalau kita ambil dari bumi, itu dia kan tidak Bersih. bercahaya, tidak bersih. ya, Maka dia harus dilebur dulu, dilebur dulu. dipanaskan, baru dia akan jadi emas. Ya, Nah itu dipanaskan itu kan berarti menderita. Ya. Nah jadi tapa itu pasti menimbulkan penderitaan. sama seperti ya Pak ya, pandai besi membuat Iya. pisau ya, Pisau. mesti ditang, Iya. tang, Dipanaskan kemudian Wah, dipukul-pukul, ya, tajam. sehingga menjadi tajam. Nah, Ya, baru benar. udah dia bermanfaat. Nah, itu tapa itu begitu. Ya, Itu dalam spiritual maupun dalam duniawi. ya, Itu termasuk selalu ada. tapa ini. Termasuk tapa. Maka itu kita harus sabar, kita harus terus jalan apapun usaha kita. Ya, benar. Kalau itu memang itu untuk kebaikan ya. Benar. Kalau kita ingin mengejar sesuatu yang kebaikan, karir apa misalnya, terus apapun halangannya kita jalan. Ya, Jangan sampai berhenti atau jangan sampai meskipun ada halangan rintangan, itu pasti ada. Rintangan itu pasti ada. nggak ada yang berjalan mulus. Nggak ada. Iya, iya. Oke. Kemudian yang nomor 7, bunga yang nomor 7 itu adalah dhyana atau meditasi. Oh, dhyana, meditasi ya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa orang meditasi buat apa sih? Itu dibilang itu egois, Ya, buang-buang waktu, buang waktu. tidak ada masalah. Ya. Justru dhyana itu sangat utama. Ini merupakan bunga utama yang nomor 7 yang sangat bermanfaat buat kita. Ya. Nah, kalau itu dhyana atau meditasi kita lakukan setiap hari, itu akan sangat bermanfaat baik secara fisik, mental, dan spiritual. Ya. Dan juga ini akan mengantarkan kita ke menuju mendekat kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widi. Jadi makin tinggi tingkatannya, dia akan makin dekat. Ya. Dan seperti tadi banyak sekali yang kita uraikan itu, yang tadi Shama, Shanti, Tapa, dan sebagainya, Indriya Nigraha, itu bisa didorong melalui meditasi. Jadi meditasi itu akan mendorong mereka. Mendorong ya. Seperti motornya. Ya.
Jadi meditasi itu sangat-sangat perlu, Perlu. sangat penting dan sangat bermanfaat. Nggih. Ya, jangan dikira itu buang-buang waktu ataupun hanya satu tindakan atau perbuatan yang egois, egoistik. Iya. Bukan begitu. Iya, betul. Justru ini meditasi itu mengembangkan sifat-sifat mulia masuk ke dalam diri kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Jadi merupakan bunga yang amat suci, murni, yang ketujuh. Nah sekarang bunga yang ke-8 ini puncaknya, yang Iya. paling Puncak. Ya. yaitu satyam, atau Satyam. kebenaran. Kebenaran. Nah ini yang paling utama. Jadi kalau orang bisa melakukan ini, dalam artian bahwa hidupnya itu sesuai dengan kebenaran. Jadi tidak bisa sehari 2 hari. Ya. Terus dilakukan. Dan jadikan satya itu sebagai landasan hidup kita. Sebagai lifestyle, sebagai way of life, sebagai kehidupan sehari-hari. Nah, baru akan bisa mendapatkan manfaat. Oke. Nah, lalu satya itu seperti apa? Misalnya, pertama kita mempelajari tentang apa itu kebenaran. Ya. Itu ada di dalam buku-buku suci. Ada dalam Veda, ada dalam Upanishad, ada dalam Bhagavad Gita, kitab-kitab suci kita, kitab sastra. Ya. Lalu kebenaran juga bisa diekspresikan berupa kejujuran. Ya. Kita berkata apa adanya. Adanya. Tidak suka seperti sekarang lah, tidak menyebabkan hoax. Ya. Kepalsuan. Tidak bohong. Suka, tidak suka membohongi orang. Ya. Atau bahkan menyebarkan kebohongan. Nah itu betul. Bertentangan dengan kebenaran. Betul. Dan kebenaran atau satyam ini itu merupakan sifat Tuhan. Makanya dalam Veda dikatakan ada satyam jananam anantam brahman. Satyam jananam anantam brahman. Brahman itu mempunyai sifat satyam, kebenaran, jananam, jadi kebijaksanaan, pengetahuan, dan anantam, tanpa batas. Tanpa batas, anantam. Tidak ada ujungnya. Ya, yang meliputi semuanya. Nah, salah satu sifat Brahman itu adalah satyam, kebenaran. Jadi, kalau bunga terakhir ini dikembangkan terus, maka kalau sudah menjadi lifestyle kita, sudah menjadi hidup kita sehari-hari, maka dia akan sudah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Dengan kata lain, maka orang ini sudah mencapai Tuhan. Ya, penyatuan dengan Brahman ya Pak ya. Dalam kata lain, sudah mencapai moksha. Ya. Sesuai dengan nama channel kita ini. Ya. Sebenarnya inilah bunga yang paling utama yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, semua bunga-bunga ini merupakan sifat-sifat mulia, karakter mulia. Ya. Maka disebut guna arcana. Guna arcana, ya artinya kita bukan mempersembahkan benda-benda duniawi, tidak. Ya. Tetapi sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita. Ya. Bisa juga ini disebut sebagai antar yatnya. Nah, antar yatnya. Yatnya itu ada dua, yaitu bahir yatnya. Yatnya artinya yang bersifat luar. Kita mempersembahkan misalnya itu seperti tadi, buah-buahan, daun-daunan yang ada di alam semesta itu. Ya, patang puspan palam toyam ya. Itu eksternal. Nah, ada yang internal. Jadi disebut antaryatnya. Yang mempersembahkan sifat-sifat mulia di dalam diri kita. Nah, ini yang sangat. Jadi aneh Pak ya, mengembangkan sifat-sifat mulia ya. Ya, sifat mulia dan itu persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Nah, maka 8 bunga ini itu adalah di dalam sastra dikatakan Tuhan itu sangat senang kalau menerima persembahan 8 bunga ini. Ya, karena ini merupakan karakter mulia, sifat-sifat mulia yang kekal abadi. Maka Tuhan akan memberikan rahmatnya secara penuh, full, 100%. Ya, 100%. Jadi tidak kurang satu bunga.
Maka itu disebutkan persembahannya adalah bunga-bunga yang utama. Saya begitu Pak Wayan. Oke, sangat menarik sekali nih Pak Agung. Jadi kita dapat kita metik pelajaran di sini bahwa ya nyepi ini eh, adalah sarana untuk kita introspeksi diri, untuk mencari ke dalam ya. Apalagi tadi sudah dipaparkan dengan 8 bunga ya Pak ya yang disukai oleh Tuhan ya Pak ya. Selain bunga-bunga yang di alam semesta ini ya, tetapi lebih mulia dan lebih utama ya 8 bunga ini ya Pak ya. Ya, jadi semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ucapkan Pak Agung, Pak Ramasanti, Om Santi 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 Om.